warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa qul hasbunallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Amma ba'd. Sadatul A'izzah, segenap para guru, para masyayikh, para kiai ingkang badan kawula mulyani, Bapak Ketua Takmir beserta jajaran pengurus, segenap panitia Al-Mukarram Bapak Lurah, segenap jamaah Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Muncalan, Pekerjaan, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten, Provinsi Republik yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Pertama, Bapak Ibu, saya mohon maaf karena tidak lancar bahasa Madura. Nanti kalau saya berbahasa Madura tambah lucu nanti saya. Jadi mohon maaf nanti saya banyak berbahasa Indonesia. Atau kalau boleh saya berbahasa Inggris. Minimal aku Indonesia atau Inggris. Yang kedua, mohon maaf kondisi fisik kurang sehat. 2 hari selama 24 jam ini diajak oleh Gubernur keliling Jawa Timur di dalam rangka Hari Santri Nasional. Sampai tadi siang saya harus ke rumah sakit minta didoping
minta diinfus karena saya sudah berjanji akan hadir dalam acara maulid pada malam hari ini di Masjid Nurul Hikmah. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Kita bersyukur masih diberikan umur panjang oleh Allah dan masih diberikan hormat bisa memperingati kelahiran manusia mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Saya keliling dunia dan di penjuru dunia ini berbagai macam cara untuk merayakan maulid, macam-macam. Turki itu kalau sudah maulid semuanya berkumpul di lapangan untuk membaca sholawat. Kapan itu saya ke Qatar juga demikian, ke Kuwait juga demikian. Besok saya rencana ke Mesir insyaallah. Jadi peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sesungguhnya tidak hanya dilakukan di Indonesia, wabil khusus Madura, tapi di seluruh dunia semua sudah merayakan maulid dengan caranya masing-masing. Dan mereka ini merayakan maulid karena satu landasannya, yaitu mahabbah dan cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di Banyuwangi, kalau malamnya ada pengajian maulid, pagi harinya masyarakat itu meletakkan buah-buahan di depan rumahnya untuk dimakan setiap pengguna jalan. Siapa saja boleh ambil gratis buah-buahan apa saja. Itu di Banyuwangi. Di Madiun itu buahnya tidak ditaruh di depan rumah, tapi digantung. Nanti kalau mahalul qiyam biasanya rebutan. Itu buah, mulai buah yang paling kecil sampai buah yang paling besar digantung. Ada anggur, kelengkeng, leci digantung. Yang besar digantung, semangka, melon digantung. Khusus di atasnya kiai yang ceramah, yang digantung itu duren montong. Jadi saya ceramah itu lihat ke atas terus begini Pak. Dikira panitia saya senang duren, padahal tidak. Apa? Takut ketiban duren. Di Gresik beda lagi caranya untuk peringatan maulid. Yang digantung bukan buah, tapi alat-alat dapur, mulai sutil, wajan, sampai kompor LPG 3 kilo juga digantung. Di daerah Malang beda lagi, yang digantung bukan alat dapur, bukan buah-buahan, tapi uang. Dan yang lebih hebat lagi, kemarin saya diundang maulid di Surabaya, di daerah Ngagel, yang digantung itu bukan uang, bukan buah, tapi handphone. Jadi handphone itu digantung semua. Nanti kalau mahalul qiyam, rebutan ambil satu-satu. Padahal yang undang itu bukan panitia masjid, tapi yang undang itu pribadi. Waktu ceramah saya berarti waduh, begitu cintanya kepada Rasulullah sampai kepingin sedekah maulid kepada jamaahnya. Handphone dengan berbagai macam merek, ada Samsung, ada Oppo, ada OVO, ada iPhone. Ternyata selesai saya lihat semuanya adalah mainan. Saya kena prank. Nah, ini bukti cinta. Kenapa harus mencintai? Karena jaminan mencintai Rasulullah ini akan diajak masuk surga bersama Rasul. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, maka dia berhak untuk masuk surga bersama. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ditanya apa bedanya dengan kita, panjenengan kali Rasulullah itu bedanya apa? Kalau ini kalau nulis
ada 1000 persamaan kita dengan Rasulullah, tapi hanya 1 perbedaan kita dengan Rasulullah. Jadi banyak persamaannya daripada perbedaan. Apa persamaannya? 1, Nabi Muhammad manusia biasa. Kula panjenengan di manusia biasa. Nabi makan, kita juga makan. Nabi tidur, kita juga tidur. Nabi berkeluarga, kita juga berkeluarga. Nabi bisnis berdagang, kita juga bisnis berdagang. Nabi berpolitik, sebagian dari kita juga berpolitik. Nabi pernah hatinya senang, kita juga pernah hatinya senang. Nabi pernah hatinya susah, kita juga pernah susah. Nabi pernah kena masalah, kita juga pernah kena masalah. Ini Bapak Ibu pernah punya masalah? Pernah punya masalah? Kelihatan sekali wajah-wajah bermasalah. Termasuk yang ngomong ini bermasalah juga. Semua yang melekat pada diri Nabi juga melekat pada diri kita, yang bersifat basyariyah. Lah terus apa bedanya Kiai? Kalau semua banyak yang sama, beda cuma 1. Apa? Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah lewat wahyu. Gula panjenengan enggak dibimbing. Makanya ada ayat yang mengatakan qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yang membedakan adalah yuha ilayya, aku diberi wahyu. Karena Nabi Muhammad ini dibimbing Allah lewat wahyu, maka Nabi Muhammad tidak mungkin salah. Nabi Muhammad tidak mungkin berdosa. Kula panjenengan tidak dibimbing wahyu, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Kira-kira banyak benarnya atau banyak salahnya, Pak? Nah, saya suka sekali dengan orang-orang jujur begini. Nabi Muhammad itu ucapannya dibimbing, gerak-geriknya juga dibimbing. Rasulullah itu kalau tidur, Bapak Ibu, sebagaimana hadis, beliau meletakkan lempeng kanannya ini dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Kemudian pipinya itu ditempeli dengan telapak tangan kanan begini. Baru telapak kanannya bersandar kepada bantal. Nabi itu mulai tidur sampai bangun posisinya nggak berubah, nyata terus. Sementara jamaah bancaran ini kalau tidur mulainya di selatan, bangunnya di utara, ngosek terus. Sehingga Rasulullah ini dijuluki maksum, terjaga dari salah, terjaga dari dosa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apakah nabi-nabi lain selain Rasulullah juga maksum? Jawabannya tidak. Tidak. Buktinya apa? Nabi-nabi selain Rasulullah pernah melakukan dosa. Mulai Nabi Adam pernah berdosa, Bu. Apa dosanya, Pak? Apa dosanya, Bu? Memakan buah terlarang. Menggula moja, buah terlarang. Sanes buah kuldi. Buah kuldi itu yang ucap adalah iblis. Jadi yang ngomong kuldi adalah iblis. Berarti kalau membeda orang ngocak kuldi, tretana iblis. Ini termasuk bulan ini, belum ngocak kuldi. Allah hanya mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah kalian mendekati pohon ini. Tapi iblis menggoda Adam dan mengucapkan, makanlah buah ini, niscaya kamu akan menjadi kekal di surga. Kekal itu bahasa Arabnya al-khuld. Dalam Al-Quran disebutkan syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Nabi Nuh pernah berdosa, pernah mendoakan umatnya hancur.
Nabi Yunus juga pernah berdosa, meninggalkan umat dalam keadaan kafir dan musyrik. Akhirnya diuji oleh Allah, naik kapal, kapalnya oleng, diundi, kena undian Nabi Yunus, dilempar ke laut, sampai di laut dimakan ikan raksasa. Di dalam laut Nabi Yunus sadar kalau salah dan bertobat kepada Allah. Kalimat tobatnya diabadikan dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Kalau kata guru-guru, orang itu kalau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin, mengalami masalah apapun akan diselesaikan oleh Allah. Ini ijazah dari para kiai. Siapa yang kehilangan barang, kehilangan uang, atau kehilangan apa saja, sampai bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bu, kalau uangnya hilang, bacakan la ilaha illa anta subhanaka. Kalau sandalnya hilang, bacakan la ilaha illa anta. Kalau tasnya hilang, bacakan la ilaha illa anta. Kalau suaminya hilang, bacakan la ilaha illa anta. Insya Allah dikembalikan sama Allah. Kalau enggak suami lama dikembalikan, akan digantikan dengan suami yang baru. Milih mana tuh? Suami lama atau suami baru? Cocok. Milih suami baru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa pernah berdosa. Apa dosanya Nabi Musa? Pernah membunuh orang. Seorang nabi pernah membunuh orang, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu juga pernah berdosa. Apa dosanya Daud? Dosanya Daud itu punya istri 99. Loh, apa dosa punya istri 99? Enggak dosa. Yang buat dia dosa adalah sudah punya istri 99, masih seneng istrinya orang. Terus bini noreng, seneng istrinya orang. Betul. Di sini ada Pak, suka istrinya orang. Oh benar. La haula wala quwwata illa billah. Dan istri orang yang disenangi sama Daud itu adalah istri pamannya sendiri, bibinya sendiri. Karena bibinya cantik dan bahenol. Apa bahenol itu? Radin lempok. Saya mau. Jadi seleranya Nabi Daud itu adalah perempuan yang cantik dan bahenol, persis selera saya. Dan seleranya ketua takmir. Mana ketua takmir? Akhirnya Nabi Daud taubat kepada Allah. Jadi semua nabi selain Nabi Muhammad SAW itu ditulis. Yang maksud hanya baginda Rasulullah SAW. Para kamu, saya mengatakan seperti ini panjenengan supaya yakin yang kita ikuti itu manusia sempurna, yang kita ikuti itu manusia termulia, yang tidak pernah salah dan tidak pernah berdosa. Tapi yang jadi masalah cuma satu, Pak Bu. Apakah begitu mudah mencontoh Rasulullah? Jawabannya tidak. Saya pernah sowan kepada kiai-kiai, kepada habib-habib, dan saya bertanya kepada beliau-beliau, apa syaratnya kita bisa masuk surga bersama Rasulullah? Ternyata para kiai, para habib ini jawabannya sama dan kompak. Syaratnya cuma 3, tiket untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah. Telok. Yang pertama, harus menjadi keturunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah. Kalau saya lihat jamaah Nurul Hikmah ini, kok tidak ada kira-kira. Supaya hatinya agak kecewa, saya jelaskan dulu. Ahlul Bait atau Dzurriyyatul Rasul itu ada 2. Yang pertama ada yang menikah dengan marganya sendiri, sehingga lahirnya itu berwajah Arab, hidungnya mancung, jenggotnya tebal, alisnya itu tebal. Ini
Ini biasanya disebut Habib yang perempuan Hubabah, atau Syarif yang perempuan Syarifah, atau Sayyid yang perempuan Sayyidah. Jadi memang masih berwajah Arab, tapi ada turunan Rasulullah atau dzurriyyah Rasulullah itu yang sudah bercampur dan membaur dengan daerah. Ada yang menikah dengan Madura, maka wajahnya itu jadi Madura, nggak Arab lagi. Ada yang menikah dengan Jawa, wajahnya jadi Jawa. Kemarin saya itu ke Banjarmasin 12 hari, ada Juli MTQ Nasional. Saya sowan ziarah ke makam waliullah di sana, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sama Syekh Sayyid Zaini Abdul Ghani, guru sekumpul. Itu mereka berwajah Banjar, tapi kalau ditarik ke atas itu turunan Rasulullah. Jadi turunan Rasulullah yang membaur ini yang bahaya, Bapak, yang nyamar-nyamar ini jangan-jangan ada jamaah yang turunannya Rasulullah, yang duduknya paling belakang itu sambil ngantuk-ngantuk begitu, turunan Rasulullah. Kalau kita lihat tentang silsilah ulama-ulama Nusantara, contoh Pak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ditarik ke atas turunan Rasulullah, wajahnya Jawa. Kiai Haji Wahab Hasbullah, ditarik ke atas turunan Rasulullah, wajahnya Jawa. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, ditarik ke atas turunan Rasulullah, berwajah Jawa. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, ditarik ke atas turunan Rasulullah, berwajah Madura. Ini banyak, Pak. Di Indonesia banyak, di Madura banyak dzurriyyah Rasul, tapi wajahnya bukan Arab, tapi wajah daerah. Nanti Bapak Ibu tolong dicari silsilahnya. Siapa tahu panjenengan turunannya Nabi Muhammad. Kalau tidak ketemu turunan Nabi Muhammad, minimal turunan Nabi Adam. Puas kan? Dulu Pak, mengkulo di pondok ngaji kitab namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, wonten Tebuireng. Ada Muwatta Imam Ahmad yang punya sanad kitab itu di Tebuireng, namanya Kiai Haji Syamsuri Badawi. Mungkin ada yang alumni Tebuireng pernah ngaji di Kiai Syamsuri Badawi. Pada waktu ngaji kepada beliau dulu usianya sudah 87 tahun. Ketika khatam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya minta tanda tangan kiai supaya diizinkan bisa mengajar kitab. Jadi syarat untuk mengajar kitab ini tidak hanya cukup khatam kitabnya, tapi harus dibubuhi tanda tangan kiai. Dan dia akan mendapat sanad yang langsung sambung dengan musannif kitab, pengarang kitab. Sambung kepada Imam Bukhari, sambung kepada Imam Muslim. Kalau sudah sambung kepada Imam Bukhari, itu mesti sambung kepada Rasulullah. Kalau sambung kepada Imam Muslim, pasti sambung kepada Rasulullah. Dan santri yang mengikuti pengajian beliau itu ada 200. Tidak ada satupun yang diberi tanda tangan. Artinya apa? Khatam ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi tidak diizinkan untuk mengajar sampai dia harus memenuhi persyaratan. Apa persyaratan Bapak Ibu? Harus menyebutkan dan menunjukkan silsilah keluarga ke atas, boleh dari jalur bapak, boleh dari jalur ibu. Apa gak berat itu? Dan di antara 200 santri itu para rawuh, yang pertama kali mendapatkan ijazah dari guru Syamsuri Badawi dalam saya. Kenapa? Karena bapak saya, abah saya, umi saya sudah menulis silsilah ke atas. Saya tinggal melanjutkan saja. Jadi bapak saya menulis tembok, tak foto slide, tak serahkan kepada kiai. Kiai, saya sudah bisa berhasil mencari silsilah ke atas 7, dari arah bapak 7, dari arah ibu 7. Katanya kiai, kok cepet nak kamu
Ini pentingnya silsilah. Akhirnya saya diberikan tanda tangan oleh kiai dan saya boleh mengajar Sahih Bukhari, boleh mengajar Sahih Muslim. Aku tanya ke kiai, kenapa persyaratan mengajar harus menunjukkan silsilah orang tua ke atas 7 silsilah, baik dari jalur bapak maupun ibu? Apa jawaban beliau? Kalau kamu ngaji kitab, kamu harus baca Fatihah kepada gurumu sampai ke 7. Lah sekarang kalau kamu baca Fatihah kepada gurumu sampai ke 7, bagaimana kamu tidak membaca Fatihah untuk bapakmu, untuk kakekmu, untuk buyutmu? Itu rahasianya. Makanya setelah pengajian nanti pulang ya dicari sampai ini turunannya siapa. Jangan-jangan ada yang turunannya Nabi Muhammad SAW, atau jangan-jangan kebalikannya, turunannya Fir'aun, atau turunannya Pak Sakera. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata tiket yang pertama tidak ada. Dicari-cari, ternyata bukan turunan Rasulullah. Masih ada kesempatan tiket yang kedua. Apa? Pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Bapak Ibu jamaah Nurul Hikmah, apa ada yang sudah pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Bu, pernah bermimpi? Lah selama ini mimpi ketemu siapa sampai? Mimpi dikejar Satpol PP. Kalau sampai mimpi dikejar Satpol PP itu artinya saya punya utang belum bayar. Kalau seandainya kita punya mimpi, bermimpi bertemu Rasulullah, saya pesan Bapak Ibu, jangan diceritakan kepada orang. Karena mimpi ketemu Rasulullah itu mimpi yang paling nikmat. Tidak ada mimpi paling indah kecuali mimpi bertemu Rasulullah. Jangan diceritakan, nanti jadi fitnah. Nah ini kadang-kadang mimpi belum jelas Rasulullah sudah diceritakan pasar-pasar sana. Mbak, tadi malam aku bermimpi sepertinya itu Rasulullah. Temannya tanya, gimana ciri-ciri Rasulullah? Sudah tua mbak orangnya, jalannya bongkok-bongkok begini, jenggotnya panjang, warnanya putih, tapi kok rambutnya gondol ya mbak? Katanya temannya, mbak itu bukan Rasulullah, itu adalah anggur cap orang tua. Kebanyakan lihat TikTok. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bermimpi bertemu aku, maka itulah aku. Karena setan, iblis tidak bisa menjelma dengan aku. Itu namanya mimpi. Katanya begitu Pak. Ijazah dari Habib Umar, kalau kepingin mimpi ketemu Rasulullah, baca sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu sholawat yang paling singkat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak banyak. Sehari cukup 10.000 kali. Ada ribunya Pak? 10.000 kali selama 40 hari. Setelah itu dijamin ketemu Rasulullah. Enggak boleh putus. Alhamdulillah saya pernah mengamalkan itu. 3 hari gagal. Kalau 1.000 saya mampu Pak. Bu, ini 10.000. Coba nanti Pak. Ini saya ijazahkan kepada Bapak Ibu. Saya dapat ijazah dari Tarim, dari Habib Umar, dari Hafid. Kamu baca itu salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 10.000 kali. Dan sampai sekarang saya tidak sanggup Bapak Ibu. Makanya balik-balik bukan ketemu Rasulullah dalam mimpi saya. Apa? Dracula. Ya Allah. Kalau ayah saya pernah, ibu saya pernah, saya jujur belum pernah. Dan itu tiket yang kedua. Ternyata kita belum pernah turunan Nabi, bukan mimpi ketemu Nabi, tidak pernah. Maka tersisa 1 tiket Pak. Mau tidak mau kita harus mengambil tiket ini. Kalau tidak, sudah rese-rese 19 hari ini tidak bisa kita ketemu Rasulullah di surga. Apa itu Pak?
menghidupkan sunnah Rasul, menghidupkan kebiasaan Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku, dia berhak masuk surga bersama aku. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimahullah. Ternyata mencontoh Nabi itu tidak gampang, berat. Apa yang membuat berat mencontoh Rasulullah? Satu, karena jarak Nabi dengan kita ini jauh. Bagaimana kita mencontoh orang yang jaraknya jauh, Pak? Berbeda kalau ada kiai di sini, setiap hari ketemu di masjid, membaur di masyarakat, kita bisa melihat setiap hari, gampang contoh. Seandainya saya hidup di bancaran ini, Bapak Ibu, ya dengan lihat saya tiap hari, cara bicaranya bisa niru, cara makannya bisa niru, cara minumnya bisa niru. Lah Nabi tinggal di Mekah, kita tinggal di Bangkalan. Bangkalan sama Mekah itu jauh, Pak. Naik pesawat 10 jam, naik kapal seminggu, becak 2 tahun. Ini berat, Pak. Yang kedua, waktu dan masa hidupnya Rasulullah dengan kita sekarang jauh. 1500 tahun yang lalu, yang kita contoh itu manusia yang hidup 1500 tahun yang lalu. Dan yang paling berat, Bapak Ibu, bahwa Nabi itu punya kebiasaan dan tradisi yang berbeda dengan tradisi dan kebiasaan kita di Madura. Saya ambil contoh, Pak. Pernah baca hadis kalau Nabi itu makannya jari 3. Pernah ya? Nyata Bu, mau ngedengar Nabi kan jari telur ya. Ada teman saya yang tuh, Pak, kalau makan jari 3. Cuma dia nggak tanya yang dimakan Nabi itu apa, yang dia makan itu apa. Nabi makannya kurma, bisa dari telur. Makannya anggur kering, bisa. Makannya gandum, bisa. Teman saya, soto, rawon, mie kuah, kuahnya panas, tangannya melonjak. Ini yang dimaksud dengan bahwa mencontoh Rasulullah tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tapi mencontoh Rasulullah butuh ilmu, butuh guru, butuh mursyid, butuh kiai, butuh ulama yang bisa mengarahkan kita agar benar-benar kita bisa menghidupkan sunnah Rasul benar-benar pas. Hadirin, apa saya ini pakai baju kayak bajunya Rasulullah? Tidak. Nabi tidak pernah pakai sarung, Pak. Apalagi pakai atlas, tidak pernah. Apalagi pakai gajah duduk. Nabi apakah pernah pakai baju seperti saya? Tidak pernah. Serbannya Nabi apa seperti saya? Bukan. Nabi itu kalau pakai serban ya dijadikan imamah. Ini kan hanya untuk aksesoris saja, Pak. Kenapa saya pakai serban? Ini nggak nyontoh Rasul ini, Pak. Ini urusan saya sendiri. Saya ini khawatir nanti kalau pengajiannya itu panas, ongkep, sumuk, buat lap keringat bisa. Karena panitia tidak menyediakan tisu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau panjenengan sibuk dengan fisiknya Rasulullah, sibuk dengan bajunya Rasulullah, tidak ketemu, Bapak Ibu. Tidak ketemu. Yang namanya komis itu pakaian tradisi Rasulullah di Arab sana, dan bukan hanya Rasul yang pakai komis, yang pakai jubah. Semua orang Arab pakai jubah semua. Ya dulu Abu Jahal pakai jubah, Abu Lahab juga pakai jubah, Abu Sufyan juga pakai jubah, Abu-abuan itu semua pakai jubah. Sekarang juga semuanya, Pak, mulai raja ya jubahan, menteri jubahan, sopir jubahan, kernet jubahan, ngeduk kuburan jubahan. Kamu beda orang ngeduk apa? Kalau pakai jubah dikira kiai jadi Madura. Angger jubahan kiai. Ada kiai sama santrinya berangkat haji.
Sampai di Mekah, hotelnya jauh dari Masjidil Haram. Kiainya nyuruh santrinya, "Jom, nyari lagi taksi. Baliklah taksi, Jom." Kiai langsung santri ya keluar dari hotel. Ternyata ada taksi lewat, gak dicegat. Lewat lagi, gak dicegat. Sampai ada taksi 10 kali cegat. Kenapa? Karena sopirnya pakai jubah, dikira kiai. Santrinya tawadhu kiai. Sampai 2 jam gak ada taksi lewat. Kiainya turun, "Jom, mana taksinya, Jom?" "Sombong Yai, ada Yai." "Lah ada taksi bala-bala lewat iki yo." Mulut takut Yai, sopirnya kiai semua pakai jubah. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin sekalian, memang sampai sekarang ulama ini sepakat bahwa tidak boleh memvisualkan wajahnya Rasulullah, tidak boleh memfoto wajahnya Rasulullah, tidak boleh memvideo wajahnya Rasulullah. Saya punya kawan Pak, pelukis tingkat internasional, tinggalnya di Maluku Utara. Tahun 2001 saya jadi juri STQ nasional. Karena saya datang, dia mendatangi saya di hotel. Malam-malam jam 12 dia bilang, "Pak Yai, saya mau matur." "Apa?" "Saya kan pelukis." Ada gitu. Dan dia itu kalau melukis Bapak Ibu, sekali dia memandang orang, terus orangnya pergi, dilukis persis. Jadi nggak perlu duduk lama-lama. Misalkan dia melukis saya, nggak perlu saya duduk dilukis sampai ngantuk-ngantuk, enggak. Dia melihat saya 1 menit saja dipandang, saya pergi dilukis bisa. Suatu ketika di hotel dia datang kepada saya dan tanya, "Pak Kiai, beberapa kali saya bermimpi bertemu Rasulullah, wajahnya jelas kan? Terus kenapa Pak? Bolehkah saya melukis wajahnya Rasulullah?" "Jangan Pak, jangan diteruskan. Tapi saya bisa menggambarkan Rasulullah seperti apa." "Jangan, ojo. Tapi ini untuk konsumsi saya saja Pak Yai." "Tidak boleh. Sekarang ini serba modern. Kok sampai melukis wajah Rasulullah, ditelok sampai bojo sampean, difoto sampai HP di bojo sampean, di viral lain sampai. Jangan." Walaupun ada ulama yang mencoba untuk menggambarkan bagaimana fisiknya Rasulullah, tapi itu hanya gambar. Itu kan gambaran kecil Pak. Salah satu riwayat yang sering kita baca dalam hibah itu kan, "Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah tuti'uhu sahaib." Yub'atsu min tihamah, Nabi diutus dari kota Tihamah Mekah. Baina yadayil qiyamah, Nabi diutus mendekati hari kiamat. Fi dhahrihi alamah, di punggungnya Nabi ada tanda tulisannya Rasulullah. Itu tanda lahir namanya Pak. Setiap bayi lahir itu ada tandanya di punggungnya sini. Mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu ya, belum pernah lihat. Sebab tidak bisa lihat punggungnya sendiri. Nanti setelah pengajian tolong dicek Bu. Ya, punggungnya dicek, dilihat, siapa tahu ada tanda lahir seperti Rasulullah. Insya Allah ada semua, ada Pak. Bertanda, geger, putih Pak, kasar. Itu kadas gitu. Tudhilluhul ghamamah, Nabi itu kalau jalan selalu dinaungi awan. Beliau menggambarkan sedikit saja tentang wajah Rasulullah. Fajriyul jabin, lailiyul dawaim, arifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Fajriyul jabin, Nabi itu punya wajah putih cemerlang seperti fajar menyingsing. Fajriyul jabin. Lailiyul dawaim, rambutnya Nabi itu hitam pekat seperti gelapnya malam. Jadi Nabi itu wajahnya putih, rambutnya hitam. Paman saya Pak, wajahnya hitam, rambutnya putih. Kebalikan Nabi. Ada lagi arifiyul anfi, hidungnya Nabi itu lurus mancung laksana huruf alif.
mimiyul fami, bibirnya Nabi itu mungil, kecil seperti lubangnya huruf mim. Mim itu besar atau kecil? Kecil, berarti bibirnya Nabi itu seksi, mungil. Beda dengan bibir kita ini Bapak Ibu. Ini bukan mim ini Pak, ini dot. Bahasa Jawanya dowe. Itu hanya gambaran kecil. Dan pernah juga Ibunda Aisyah menyatakan dalam hadis wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia, khalqan penciptaannya, wa khuluqan dan akhlaknya. Tapi kana khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Yang dipuji Allah dalam Quran bukan wajahnya, bukan fisiknya, bukan hartanya, bukan status sosialnya, tapi yang dipuji Allah dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim, Muhammad sesungguhnya engkau punya akhlak yang mulia. Hadirin Bapak Ibu, maaf pada kaulah Dewan Sapura, maaf, banyak orang terlena dengan sunnah ini. Padahal sunnah yang tertinggi adalah ayat yang saya baca tadi, apa? Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu punya jiwa welas asih, punya jiwa kasih sayang. Panjenengan kalau niru sholatnya Nabi gak nutut, kalau niru tahajudnya Nabi gak nutut, niru jihadnya Nabi gak nutut. Tapi ada satu akhlak yang mungkin kita lupa. Nabi itu jiwanya welas asih. Welas asih itu apa? Empati kepada orang. Gak kenean delok wong. Gak bisa melihat fakir miskin Pak. Gak bisa melihat anak yatim. Gak bisa melihat duafa. Sakno Nabi. Kasih. Itu Rasul. Makanya dijuluki siapa? Abul Yatama. Nabi itu bapaknya anak yatim. Abul Fuqara wal Masakin. Nabi itu bapaknya fakir dan miskin. Malam hari ini coba kita ikrarkan satu saja yang kita bawa pulang dalam rangka peringatan Maulid. Ayo berjiwa welas asih kepada siapapun. Nabi itu Pak dalam sejarah kalau pulang ke rumah istrinya, dia tidak pernah merepotkan istrinya, tidak pernah nyuruh istrinya. Kalau pengen minum ambil sendiri, pengen makan masak sendiri. Bahkan kalau istrinya masak dibantu sama Rasulullah, istrinya nyuci baju dibantu sama Rasulullah. Tidak menjadikan istrinya jongos. Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya, memerah susu kambing sendiri, menambal pakaiannya yang robek sendiri. Nanti kalau zuhur pamitan kepada istrinya, mau ke masjid dulu ya. Sampai di masjid sholatnya dipercepat, rakaatnya dipercepat, zikirnya dipercepat. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa cepat buru-buru pulang? Apa jawabannya? Aku belum selesai membantu istriku. Itu Nabi terhadap istrinya sayang sekali, perhatian sekali. Kau manggil Aisyah saja dengan panggilan yang paling indah, Ais, Ais. Ais itu panggilan tasghir untuk Aisyah. Ibu Aisyah itu kalau dipanggil Ais, senengnya luar biasa. Saking senengnya sampai pipinya merah. Kalau sudah merah dipanggil dengan Humairah, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Allahu Akbar. Ibu pernah dipanggil Humairah? Ya jangan Humairah Pak, pipinya ibu gak merah, pipinya hitam gitu Pak. Panggil Humairah, itu namanya pelecehan. Kalau hitam jangan Humairah, apa? Ya Hajar Aswad. Ada bapak-bapak habis pengajian seperti ini kepingin nyontoh Nabi, pulang ketemu istrinya Pak, panggil Humairah, istrinya salah paham, langsung ya Humairah, ya Humairah. Jadi bojone, Humairah siapa? Humairah siapa? Oh, namanya Juminten atau Humairah. Ini anak cerdas, kalau dia ganteng ya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Pak? Nabi itu sama istrinya baik.
Sebab istri itu kalau hatinya senang, hatinya damai, didik anaknya enak. Tapi kalau istrinya itu mangkel, kecewa, sakit hati kepada suami, pelampiasannya kepada anak. Ayo, anak dijiwit, bapak, bapak. Coba, ini yang pertama, ini pengalaman semua. Anak dijiwiti, disertai macam-macam. Itu Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Yang keluar adalah cucunya Sayyidina Hasan, diciumi Sayyidina Hasan. Nabi itu sama anak kecil sayangnya luar biasa. Diciumi, digendong, diajak berpulau. Sampai ada sahabat namanya Aqra itu melihat Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak itu 10, punya cucu 17, belum pernah aku cium seperti kau mencium cucumu. Apa kata Rasulullah? Ya Aqra, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Bahkan kalau cucunya ke masjid, diajak ke masjid cucunya itu, sambil ngimami, sambil gendong cucu. Allahu Akbar digendong, ruku Allahu Akbar digendong, sambil Allah digendong. Waktu sujud ditaruh di sampingnya, aku terjepit. Di saat sujud itulah cucunya naik di atas punggung Rasulullah, bermain-main di atas punggung Rasulullah, sehingga Rasulullah itu tidak bangun-bangun, Pak. Jamaahnya, sahabatnya bingung, kok lama sekali sujudnya Nabi ini? Apakah ada wahyu turun waktu sujud? Nabi bercerita, tidak. Sesungguhnya di atas punggungku ada cucuku. Kalau aku cepat-cepat bangun, maka dia akan kehilangan kesenangannya. Sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, masih memikirkan kesenangan cucu. Rasulullah pernah mengingatkan sahabat, idza shalla ahadukum ma'an nas falyukhaffif. Apabila kamu sholat menjadi imam di antara manusia, maka ringankan sholatnya. Jangan panjang-panjang ayatnya, jangan panjang-panjang rukuknya dan sujudnya. Ingat, ini rumus. Kalau ingin jadi imam dan menjadi umatnya Rasulullah, tolong jangan panjang-panjang. Maghrib mulia, rakaat kedua kulhu, subuh sabihis sama halataka. Kalau ingin panjang-panjang, sholat sendirian. Itu nanti, Pak. Untuk urusan berat diambil oleh Rasulullah, yang ringan dikasihkan sama umatnya. Jadi kalau ada orang imami lama, ayatnya panjang, itu bukan umatnya Rasulullah. Harus pendek. Pak Mir, di Nurul Hikmah ini imamnya panjang apa pendek? Panjang. Setelah itu berubah, harus pendek semua. Kalau bisa kulhu itu jadi 2. Rakaat pertama kulhu Allahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Siapa orang imami dengan menggunakan kulhu di dalam 2 rakaat, insyaallah dia dicintai makmum. Bapak Ibu, Nabi pernah pengajian seperti ini. Ba'dal maghrib pengajian Nabi sama sahabat, tiba-tiba ada bau kentut. Ada orang kentut, dan kentutnya itu Masya Allah, badaknya luar biasa. Sehingga sahabat itu begini semua, saya tapi Rasulullah diam saja, Pak. Melanjutkan pengajian seolah-olah tidak ada kentut. Apa tujuan Nabi? Menjaga perasaan orang yang kentut agar tidak malu. Itu Rasulullah menjaga perasaan. Sampai Isya nggak ada yang berdiri, nggak ada yang wudhu, karena kalau berdiri dan wudhu pasti dituduh ini yang nutupin pasti. Sampai akhirnya Bilal mau komat Isya itu ditahan sama Rasul. Bilal, jangan komat dulu. Kenapa ya Rasulullah? Aku mau wudhu, padahal Nabi nggak batal. Akhirnya Nabi berdiri wudhu, semua jamaah sahabat ikut wudhu semua. Jadi sampai sekarang yang kentut belum ketemu. Itulah Rasulullah menjaga perasaan orang. Coba kalau kita yang ngaji di sini, ada yang kentut langsung, kamu kentut, kamu kentut. Aku tahu ini aroma kentutmu.
yang seolah-olah mengingatkan orang lain, tapi bukan mengingatkan Pak, tapi mempermalukan di hadapan orang banyak. Jangan sampai terjadi. Rasulullah SAW itu berpesan, sayangi makhluk yang di bumi, makhluk yang di langit akan sayang kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadirin wal hadirat, pesan moral Nabi SAW cuma satu. Orang yang tidak punya jiwa kasih sayang, tidak mungkin dia masuk surga bersama Rasulullah. Mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, itu ciri umatnya Rasulullah. Kalau panjenengan sholat, itu urusan Anda dengan Allah. Kalau Anda puasa, urusan Anda dengan Allah. Tapi kalau Anda menghormati sesama, menghargai sesama, menyayangi sesama, itulah urusan kita dengan sesama makhluk. Namanya hakul adam. Sholatnya baik, tapi sama tetangga gak baik, percuma sholatnya. Sholatnya baik, tapi sama kawan gak baik, percuma kita sholat. Bahwa tanda mukmin yang baik adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Saya dipanggil Yai Ma'ruf Amin beberapa waktu yang lalu di Istana Wapres. Pulang dari istana, beliau mengatakan, Gus Muzaki, tolong ditutup doa. Saya mimpin doa. Saya bilang, maaf Yai, saya kan santri. Yai yang berdoa. Dan doanya musafir itu mustajabah. Doakan kami semua walaupun satu kalimat. Saya akhirnya berdoa Bapak Ibu dengan bahasa Indonesia. Hanya 1 menit saya berdoa. Begini doa saya, ya Allah, anugerahkan di hati rakyat Indonesia itu sifat welas asih seperti welas asihnya Rasulullah. Yai Ma'ruf nangis. Yang jadi persoalan hidup di Indonesia ini adalah kita kehilangan sifat prinsipnya Rasulullah. Apa? Welas asih. Orang saling menjegal karena hatinya gak ada welas asih, saling membunuh, gak ada welas asih, membenci satu sama lain, gak ada welas asih. Makanya pesan moral Maulid Nabi untuk tahun ini adalah menghidupkan sunnah Nabi, kebiasaan Nabi yang implisit, yaitu mempunyai sifat rahim kepada sesama, welas asih kepada sesama, dimulai dari yang paling dekat, keluarga, masyarakat, baru kita sesama rakyat Indonesia. Ini yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, dan ini menakutkan Pak hadis ini. La tadkhulul jannata bi amalikum. Kamu tidak akan masuk surga dengan amalmu. Maaf, yang ahli sholat jangan bangga dulu. Yang ahli qiyamul lail jangan bangga dulu. Yang ahli baca Quran jangan bangga dulu. Kamu tidak akan masuk surga dengan amalmu. Ditanya sama sahabat, wala anta ya Rasulullah, apa termasuk kau ya Rasulullah? Wala ana, termasuk aku. Illa an yataghabbadiyallahu bi rahmati, kecuali dia yang mendapatkan kasih sayang Allah. Ditanya sahabat, siapa orang yang mendapat kasih sayang Allah itu ya Rasulullah? Dialah yang punya sifat kasih sayang kepada sesama. Bu, halo. Pada pengajian ada makanan beredar seperti ini. Yang datang banyak, makanan gak cukup. Ibu-ibu dapat makanan, ternyata sampingnya gak dapat makanan. Yang gak dapat makanan itu melihat makanannya ibu. Apa kira-kira yang ibu lakukan? Menyimpan makanannya. Kalau Anda umatnya Rasulullah, Anda akan pegang makanan itu, langsung diberikan kepada tetangganya. Mbak, ambil Mbak makananku Mbak. Nah sampean, saya banyak di rumah. Kotakan ambil Mbak. Sampean, saya banyak Mbak, kotakan saya di rumah banyak. Kotakannya saja, isinya gak ada. Lebih mementingkan kepentingan orang lain. Bahwa saya sering menjumpai ibu-ibu dalam pengajian, ada makanan beredar, dia sudah mendapatkan makanan kotakan, sementara orang lain belum. Dilihat terus kotakannya, ternyata, wah ini kepingin kotakan, dikempit pakai yang lain ini. La haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, berdosa orang yang makan kenyang sementara tetangganya lapar.
Berdosa orang itu yang tertawa terbahak-bahak sementara tetangganya menangis. Itu loh agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Bukan hanya sholat dan sujud dilama-lamakan, tapi kasih sayang kepada orang lain tidak dihidupkan. Jangan. Itu Rasulullah. Dan umat Islam itu sifatnya Rahman dan Rahim, sebagaimana sifatnya Allah yang kita baca dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan barokah maulid malam ini Allah menganugerahkan dalam hati kita ini sifat kasih sayang dan sifat welas asih. Welas asih kepada orang tua, welas asih kepada anak, welas asih kepada semua orang, welas asih kepada alam jagat raya ini. Kalau sudah welas asih, maka kita pantas mendapatkan tiket yang ketiga untuk masuk surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan hadirin wal hadirat, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan setiap untayan kata disertai hidayah Allah, kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta ridha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, jadikan Allah malam hari ini berikan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami ya Allah, menjadi pembuka pintu barokah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, barokah pengajian maulid malam ini semuanya hadir, jadikan hidupnya barokah, rizkinya barokah, umurnya barokah, keluarga rumah tangganya barokah, anak umurnya barokah. Ya Allah, barokah pengajian maulid malam ini, yang sakit angkat dan sembuhkan sakitnya ya Allah, yang punya hajat kabulkan hajatnya ya Allah, yang punya urusan mudahkan urusannya ya Allah, yang punya masalah problem hidupkan jalan keluarnya ya Allah. Malam hari ini anugerahkan di hati kami rasa ikhlas seperti ikhlasnya Rasulullah, sabar seperti sabarnya Rasulullah, syukur seperti syukurnya Rasulullah, istiqomah seperti istiqomahnya Rasulullah. Allahumma ya Allah, dengan barokah maulid malam ini anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk pegangan hidup kami menggapai ridho ya Allah, agar hidup kami selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Ya Allah, barokahi pengajian malam ini dan sayang kebesaran kami untuk usia kami dengan membawa iman, untuk usia kami dengan membawa Islam, untuk usia kami dengan membawa kebaikan dan husnul khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hamilna bil afiyati was salamah wa habibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wa wafiqna bi a'malis salihah wa anta radin anna ya dzal jalal wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.